pada zaman dahulu kala. Di bawah, bayang-bayang pohon beringin yang rindang. Angin membawa sebuah kisah dari tanah Jawa yang tak pernah lapuk oleh waktu. Desa Karanganyar selalu diselimuti kabut pagi yang dingin dan dikelilingi oleh hutan jati yang sangat lebat. Di tengah desa tersebut berdiri sebuah rumah joglo megah peninggalan leluhur yang dihormati oleh semua penduduk setempat. Rumah besar itu menyimpan banyak sekali kenangan masa lalu dan aturan adat yang sangat ketat bagi siapa saja yang berani melangkah masuk ke dalam gerbang kayunya yang kokoh. Di dalam rumah joglo yang luas dan selalu terasa sepi tersebut, tinggal seorang wanita muda bernama Lestari, yang memiliki paras ayu dan hati sangat lembut. Ia merupakan istri kedua dari pemilik rumah itu, dan berasal dari kalangan rakyat biasa yang sangat sederhana. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Lestari selalu bangun lebih awal untuk menyapu seluruh halaman rumah yang dipenuhi daun kering. Ia menyadari sepenuhnya bahwa posisinya di rumah besar ini selalu menjadi bahan pembicaraan dan sorotan tajam dari keluarga suaminya yang merupakan keturunan bangsawan murni. Lestari terus berusaha keras membuktikan bahwa dirinya pantas berada di rumah megah tersebut dengan cara mengabdi, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar, karena setiap hari harus menimba air dari sumur tua di belakang rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun tubuhnya terasa sangat lelah setelah bekerja seharian tanpa henti, Lestari tidak pernah berani menunjukkan wajah sedih di depan siapapun yang berada di sana. Ia hanya ingin menjaga kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga yang baru saja ia bina tersebut. Suami Lestari yang bernama Raden Danarta adalah seorang bangsawan kaya raya dan pedagang sukses yang selalu sibuk bepergian ke luar kota untuk mengurus berbagai macam bisnis berharganya. Walaupun Raden Danarta sangat menyayangi Lestari, dengan tulus dan selalu memberikan perhatian saat berada di rumah, ia sangat jarang memiliki waktu luang untuk menemani istri mudanya itu. Kepergian suaminya, yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan, membuat Lestari harus bertahan sendirian, menghadapi suasana rumah yang dingin. Ia merasa seperti burung kecil yang terkurung di dalam sangkar emas, tanpa teman curhat. Ketidakhadiran Raden Danarta memberikan kesempatan besar bagi Nyai Roro Rukmini untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai ibu suri di rumah joglo yang sangat megah tersebut. Nyai Roro Rukmini adalah ibu mertua Lestari yang sangat kaku, menjaga gengsi tinggi, dan amat bangga dengan darah biru kebangsawanannya yang mengalir deras di nadinya. Wanita tua itu selalu memandang rendah Lestari dan menganggap pernikahan putranya dengan wanita dari kalangan rakyat jelata adalah sebuah kesalahan besar. Matanya selalu menatap tajam setiap kali melihat Lestari sedang berjalan melewati pendopo utama untuk melakukan tugas hariannya. Bagi Nyai Roro Rukmini, kehadiran Lestari di rumah warisan leluhur itu hanyalah sebuah noda hitam yang merusak silsilah keluarga bangsawan mereka yang sangat terhormat dan suci. Ia tidak pernah mau memanggil nama Lestari dengan benar, dan selalu menggunakan nada suara yang sangat dingin setiap kali memberikan perintah untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Lestari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjawab dengan suara sangat pelan setiap kali ibu mertuanya itu mulai melontarkan kata-kata pedas yang menyayat hati nuraninya. Kesabaran Lestari selalu diuji setiap hari tanpa kenal lelah. Ketika malam mulai larut dan seluruh penghuni rumah sudah terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, Lestari sering duduk sendirian di teras paviliun kecilnya sambil memandangi bintang di langit. Ia selalu mengingat pesan mendiang ayahnya yang menyuruhnya untuk selalu menjadi air yang tenang. Meskipun dilempari batu sebesar apapun oleh orang-orang di sekitarnya, Lestari menarik napas panjang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti hati ibu mertuanya yang sekeras batu karang itu pasti akan bisa luluh. Ia berdoa dalam diam, memohon kekuatan batin untuk bertahan hidup. Rumah joglo, tempat mereka tinggal, memiliki banyak sekali ruangan gelap dan lorong panjang yang memisahkan bangunan utama dari bangunan tempat tinggal para pelayan dan istri muda. Di sudut halaman belakang terdapat sebuah dapur tradisional
yang luas dengan tungku kayu bakar, yang selalu menyala setiap pagi untuk menanak nasi dan memasak sayur. Asap putih selalu mengepul dari cerobong. Asap dapur tersebut menyatu dengan kabut pagi yang menyelimuti seluruh desa Karanganyar dengan sangat indah dan menawan. Suasana desa yang tenang berbanding terbalik dengan ketegangan di dalam rumah. Di dapur tradisional yang hangat dan dipenuhi aroma rempah, itulah Lestari sering menemukan sedikit ketenangan saat membantu para pelayan memasak hidangan untuk keluarga besar bangsawan tersebut. Di sana ada seorang pelayan tua, bernama Mbok Marni, yang sudah puluhan tahun mengabdi pada keluarga Raden Danarta, sejak beliau masih berupa anak-anak kecil yang lucu. Mbok Marni adalah wanita parubaya yang sangat bijaksana, dan selalu diam-diam memberikan dukungan moral kepada Lestari setiap kali istri muda itu merasa sedih. Senyum tulus Mbok Marni menjadi pelita kecil bagi Lestari. Setiap kali Lestari diperintahkan oleh ibu mertuanya untuk menumbuk padi atau memotong sayuran dalam jumlah yang sangat banyak, Mbok Marni selalu datang mendekat dan membantunya secara sembunyi-sembunyi. Pelayan tua itu sangat paham betul bagaimana kerasnya watak Nyai Roro Rukmini, dan merasa sangat kasihan melihat Lestari yang selalu dijadikan sasaran kemarahan tanpa alasan jelas. Namun, mereka berdua tidak pernah berani membicarakan masalah tersebut secara terang-terangan karena takut akan terdengar oleh mata-mata yang mungkin ditugaskan oleh sang nyonya besar. Mereka hanya bisa saling menatap dengan penuh makna dalam. Pada suatu pagi yang sangat cerah, ketika burung-burung perkutut sedang berkicau merdu di dahan pohon mangga, suasana di rumah Joglo tiba-tiba terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Nyai Roro Rukmini berjalan mondar-mandir di pendopo depan dengan wajah yang sangat memerah, menahan amarah sambil memegang tongkat kayunya yang berukir naga dengan sangat erat. Para pelayan yang sedang menyapu lantai segera menyingkir ketakutan melihat raut wajah nyonya besar mereka yang tampak seperti badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Lestari yang baru saja keluar dari pavilionnya merasakan firasat buruk. Keresahan di pagi hari itu bermula dari sebuah desas-desus kecil yang menyebar dengan sangat cepat di antara para pekerja rumah tangga yang sedang berkerumun di dekat sumur. Mereka saling berbisik pelan, menceritakan bahwa sebuah selendang sutra berwarna keemasan, yang merupakan barang warisan turun-temurun dari leluhur keluarga bangsawan itu, telah hilang dari dalam lemari pusaka. Selendang sutra itu sangat penting bagi Nyai Roro Rukmini, karena benda tersebut selalu dipakai dalam setiap upacara adat penting yang diadakan di desa Karanganyar setiap tahun. Hilangnya benda itu menjadi malapetaka. Berita tentang hilangnya barang berharga tersebut membuat seluruh sudut rumah Joglo dipenuhi dengan suasana saling curiga yang sangat kental, dan menyiksa batin setiap penghuninya tanpa terkecuali. Nyai Roro Rukmini segera mengumpulkan seluruh pelayan di halaman tengah, dan mulai menginterogasi mereka satu persatu dengan suara lantang yang menggelegar memecah keheningan pagi yang damai. Tatapan matanya yang sangat tajam menyapu seluruh wajah orang-orang yang berdiri ketakutan di depannya sambil mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin disembunyikan oleh mereka. Tidak ada satupun orang yang berani membalas tatapan mengerikan itu, meskipun Lestari sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan selendang sutra emas yang sangat berharga tersebut. Ia bisa merasakan bahwa tatapan ibu mertuanya sengaja diarahkan kepadanya cukup lama. Nyai Roro Rukmini sengaja berhenti, melangkah tepat di depan Lestari, dan menatap istri muda itu dengan penuh kebencian yang sudah dipendamnya sejak pernikahan putranya terjadi beberapa tahun lalu. Ia menuduh tanpa kata-kata, hanya melalui sorot matanya yang seolah-olah menyatakan bahwa orang luar dari kalangan rendah adalah satu-satunya tersangka yang paling masuk akal. Lestari menelan ludah dengan susah payah menahan ketakutannya. Lestari hanya bisa menundukkan pandangannya ke arah tanah berbatu sambil meremas ujung kebaya sederhananya yang sudah mulai pudar warnanya karena terlalu sering dicuci menggunakan air sungai. Ia tahu bahwa satu kata pembelaan saja, pada saat ibu mertuanya sedang dilanda amarah besar, hanya akan memperburuk situasi dan menambah panjang daftar kesalahannya di rumah itu. Dalam hati kecilnya,
Ia terus berdoa agar selendang sutra warisan tersebut bisa segera ditemukan, terselip di suatu tempat, di dalam rumah besar, yang memiliki banyak ruangan misterius. Ia tidak ingin dituduh mencuri barang keramat. Kejadian aneh di pagi hari itu tidak berhenti hanya di dalam tembok tinggi rumah Joglo yang mengelilingi kehidupan keluarga bangsawan tersebut dari dunia luar yang bebas. Kabar tentang hilangnya selendang sutra pusaka dan kecurigaan Nyai Roro Rukmini terhadap menantu mudanya itu perlahan-lahan mulai merembes keluar melalui mulut para penjual sayur keliling. Para tetangga yang tinggal di sekitar desa Karanganyar mulai ikut campur membicarakan nasib Malang Lestari, dan menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu gerbang kayu jati tersebut. Cerita itu terus berkembang menjadi liar. Setelah penggeledahan singkat yang tidak membuahkan hasil sedikit pun pada pagi itu, Lestari segera kembali ke paviliun kecilnya di sudut belakang rumah, dengan langkah kaki tergesa-gesa. Paviliun itu adalah satu-satunya tempat persembunyian yang aman bagi Lestari untuk melepaskan segala penat dan air mata yang sejak tadi ia tahan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Ia duduk di tepi ranjang kayu tuanya sambil memandangi cermin kusam di meja rias dan bertanya-tanya mengapa nasibnya harus menjadi seorang istri muda yang dibenci mertua bangsawan. Kesedihannya terasa sangat mendalam dan menyayat hati. Didorong oleh rasa cemas yang terus menggerogoti pikirannya yang kelelahan. Lestari mulai memeriksa setiap sudut kamarnya yang sempit, dan hanya berisi beberapa potong pakaian murah miliknya sendiri. Ia ingin memastikan, dengan mata kepalanya sendiri, bahwa tidak ada satupun barang asing yang menyusup masuk ke dalam ruang pribadinya, tanpa sepengetahuan dirinya sama sekali. Ia membuka lipatan bajunya satu persatu dan menyapu debu di kolong ranjang kapuknya dengan tangan bergetar hebat. Menahan rasa takut yang tidak berdasar, namun terasa nyata. Ia sungguh takut dijebak oleh seseorang malam itu, setelah mencari ke sana kemari dan menggeledah seluruh isi kamarnya dengan sangat teliti. Lestari menghela napas panjang, karena ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan di sana. Tidak ada selendang sutra keemasan atau barang berharga lainnya yang sengaja disembunyikan di dalam tumpukan pakaiannya yang sederhana dan selalu disusun dengan sangat rapi oleh tangannya sendiri. Namun demikian, firasat buruk di dalam dadanya tidak mau pergi begitu saja, meninggalkan pikirannya yang terus berputar, memikirkan kemungkinan terburuk yang akan segera menimpa dirinya esok hari. Angin dingin tiba-tiba berhembus memasuki jendela kamarnya. Malam akhirnya turun menyelimuti desa Karanganyar. Dengan kegelapan yang pekat, sementara suara jangkrik mulai terdengar, bersahut-sahutan, dari kebun singkong di belakang rumah Joglo yang luas tersebut. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan oleh para pelayan dan ditempatkan di setiap sudut lorong rumah untuk mengusir bayangan gelap yang seringkali menakutkan bagi anak-anak kecil yang lewat. Lestari menutup jendela kamarnya rapat-rapat karena udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya dan seakan membawa pesan misterius dari alam gaib sana. Ia mencoba memejamkan matanya untuk beristirahat sebentar saja. Berjam-jam lamanya Lestari hanya bisa berbaring miring di atas kasur kapuknya sambil menatap nyala api kecil dari lampu minyak yang menari-nari tertiup angin dari celah dinding bambu. Pikirannya melayang jauh melintasi lautan luas menuju tempat suaminya berada saat ini, sambil berharap Raden Danarta akan segera pulang, membawa kehangatan yang sangat ia butuhkan sekarang. Ketidakhadiran sosok pelindung di sisinya, membuat Lestari merasa sangat rapuh, dan tidak berdaya menghadapi tatapan tajam ibu mertuanya, yang selalu mencari celah untuk menghancurkan kehidupannya. Malam itu terasa berlalu dengan sangat lambat baginya. Tepat saat lonceng desa berbunyi menunjukkan pertengahan malam yang sunyi sepi. Lestari tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan berjalan melewati depan pintu paviliunnya yang tertutup. Ia menahan napasnya sejenak dan mempertajam pendengarannya sambil mencoba menebak siapa yang sedang berkeliaran di area belakang rumah pada jam yang sangat larut dan tidak wajar ini. Sebuah bayangan hitam terlihat melintas. Sekilas dari celah bawah pintunya, membuat jantung Lestari berdebar sangat kencang,
karena ketakutan yang tiba-tiba menyergap seluruh tubuhnya yang kedinginan. Ia memeluk bantal gulingnya dengan sangat erat menahan jeritan. Lestari tidak berani beranjak dari tempat tidurnya untuk membuka pintu dan memeriksa siapa orang yang baru saja lewat, karena ia sangat takut akan menemukan hal yang mengerikan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati memohon perlindungan kepada Sang Pencipta, agar dirinya dijauhkan dari segala macam fitnah dan niat jahat yang sedang mengincar kedamaian hidupnya. Setelah beberapa saat berlalu, dalam keheningan yang sangat mencekam, suara langkah kaki itu perlahan-lahan menghilang ditelan kegelapan malam tanpa meninggalkan jejak apapun di sana. Suasana kembali sunyi, namun meninggalkan tanda tanya besar. Sisa malam itu dihabiskan oleh Lestari dengan mata terbuka lebar, menjaga setiap sudut kamarnya, sambil sesekali melirik ke arah pintu kayu jati yang terkunci dari bagian dalam. Ia tidak ingin tertidur lelap dan memberikan kesempatan bagi siapapun untuk masuk dan melakukan hal buruk yang bisa merusak nama baiknya sebagai istri dari seorang bangsawan. Hatinya yang sangat lembut, kini harus belajar menjadi lebih kuat demi mempertahankan harga diri dan tempat bernaungnya di rumah besar yang dipenuhi dengan kebencian tak beralasan. Ia sangat menantikan sinar matahari, pagi segera datang, menyapa. Ketika semburat warna jingga akhirnya muncul di ufuk timur, menandakan datangnya pagi hari yang baru. Lestari segera bangkit dari ranjangnya dengan tubuh yang terasa sangat kaku lelah. Ia mengikat rambut panjangnya menjadi sebuah sanggul sederhana dan merapikan kebayanya, bersiap untuk menghadapi tantangan baru, yang pasti akan dilemparkan oleh Nyai Roro Rukmini kepadanya, hari itu juga. Walaupun rasa cemas masih terus membayangi setiap langkah kakinya keluar dari paviliun. Lestari melangkah maju, dengan niat tulus untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Ia percaya, kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya bersinar terang, ketika Nyai Roro Rukmini sudah berdiri di teras belakang, dengan wajah yang memancarkan kebencian mendalam terhadap menantunya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, wanita bangsawan yang kaku itu langsung memanggil Lestari dengan nada suara yang sangat tinggi, dan memerintahkannya untuk membersihkan seluruh kerak hitam di panci tembaga. Tugas seberat itu biasanya dikerjakan oleh 3 orang pelayan laki-laki berbadan besar, karena panci tersebut berukuran raksasa dan digunakan untuk memasak hidangan pesta. Lestari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menerima perintah tidak masuk akal itu, tanpa berani membantah sepatah kata pun, sambil membawa abu gosok dan sabut kelapa yang kasar di kedua tangannya. Lestari melangkah gontai menuju sumur tua yang terletak di sudut paling gelap halaman belakang. Nyai Roro Rukmini terus mengawasinya dari kejauhan sambil melipat kedua tangannya di dada dengan senyum sinis yang merendahkan martabat istri muda dari putranya tersebut. Ia sengaja memberikan pekerjaan paling kotor dan melelahkan agar Lestari merasa tidak betah dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah joglo megah ini selamanya. Kesabaran Lestari diuji hingga batas maksimal ketika jari-jarinya mulai lecet dan berdarah karena terus menggosok tembaga tebal tersebut tanpa henti sedari tadi. Tidak cukup hanya memberikan siksaan fisik yang menguras tenaga sepanjang hari di dekat sumur berlumut. Ibu mertua yang kejam itu juga mulai melancarkan serangan batin. Nyai Roro Rukmini mengundang beberapa kerabat bangsawan dari desa tetangga untuk datang menikmati hidangan teh sore di pendopo depan rumah joglo yang sangat luas. Di hadapan para tamu kehormatannya tersebut, ia dengan sengaja berbicara dengan suara lantang agar terdengar oleh semua pelayan yang sedang sibuk menyajikan makanan ringan. Ia menyebarkan desas-desus palsu bahwa Lestari adalah wanita pembawa sial yang berniat jahat untuk menguasai seluruh harta kekayaan keluarga secara diam-diam. Berita bohong yang disebarkan oleh nyonya besar itu menyebar, seperti api liar yang membakar padang rumput kering di musim kemarau panjang, tanpa bisa dihentikan. Para tamu bangsawan yang mendengar cerita karangan tersebut mulai ikut-ikutan memandang rendah Lestari dan menganggukkan kepala mereka, seolah membenarkan setiap ucapan penuh bisa itu. Mereka memandang ke arah halaman belakang,
tempat istri muda itu sedang bersusah payah mencuci panci tembaga raksasa dengan tatapan penuh rasa jijik yang sangat menyakitkan hati. Lestari yang tidak sengaja mendengar percakapan kejam itu, dari kejauhan merasa dadanya sesak seperti ditimpa sebongkah batu besar yang sangat berat sekali. Tidak lama setelah acara minum teh, para bangsawan itu selesai. Kabar burung tentang keburukan Lestari mulai merembes keluar dari dinding tebal rumah joglo keluarga. Para penjual jamu gendong yang biasa mampir di pintu gerbang belakang mendengar selentingan cerita kotor tersebut dari beberapa pelayan yang gemar bergosip setiap pagi. Mereka kemudian membawa cerita bohong itu ke pusat desa Karanganyar dan menyebarkannya kepada para pembeli yang sedang berkerumun di pasar tradisional dekat alun-alun utama. Dalam waktu singkat, nama baik Lestari yang selalu ia jaga dengan susah payah, kini hancur lebur, berkeping-keping di mata seluruh penduduk desa sekitarnya. Setiap kali ada anggota keluarga dari rumah joglo itu yang melewati jalan setapak di desa, orang-orang akan langsung berhenti bekerja dan mulai berbisik-bisik pelan. Sumur umum di tengah desa, yang biasanya menjadi tempat berkumpul dan bercanda, gurau kini berubah wujud menjadi pusat penyebaran fitnah yang sangat menyudutkan Lestari. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian selalu menoleh dengan tatapan penuh kecurigaan, dan mulut yang terus berkomat-kamit menghakimi istri muda malang yang belum tentu bersalah itu. Mereka semua termakan hasutan jahat yang dihembuskan oleh Nyai Roro Rukmini, tanpa mau mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya terjadi di rumah besar tersebut. Suasana desa yang tadinya selalu ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan, kini terasa sangat asing dan dingin bagi Lestari jika ia terpaksa harus keluar. Suatu sore ketika ia disuruh pergi ke pasar untuk membeli rempah-rempah khusus pesanan ibu mertuanya, para pedagang sengaja memalingkan wajah mereka saat ia datang. Beberapa pedagang bahkan menolak menerima uang receh dari tangan Lestari dengan alasan bahwa barang dagangan mereka sudah habis terjual kepada pembeli yang datang sebelumnya. Penolakan yang sangat terang-terangan ini membuat hati istri muda itu hancur berantakan, dan ia terpaksa pulang dengan keranjang bambu yang masih kosong melompong. Setibanya di rumah, Lestari langsung disambut dengan kemarahan luar biasa dari Nyai Roro Rukmini, yang sudah menunggunya di ambang pintu dapur dengan mata melotot. Nyonya besar itu tidak mau peduli dengan kenyataan bahwa para pedagang di pasar desa sengaja memboikot istri muda malang tersebut akibat dari fitnah kejinya. Ia justru menggunakan kesempatan itu untuk menuduh Lestari telah mencuri uang belanja dan sengaja menyembunyikannya untuk kepentingan pribadinya yang serakah di masa depan kelak. Tanpa kenal ampun, Nyai Roro Rukmini menghukum Lestari untuk mengupas berkarung-karung bawang merah di sudut dapur yang sangat pengap dan gelap gulita sendirian semalaman. Air mata Lestari mengalir deras, bercampur dengan rasa perih di matanya akibat uap tajam dari ribuan bawang merah yang harus ia kupas dengan telaten. Ia duduk bersimpuh di atas lantai tanah yang lembab dan dingin sambil meratapi nasib buruknya yang tidak kunjung membaik di rumah joglo yang megah. Tangan kecilnya terus bergerak, mengupas kulit bawang satu persatu dengan gerakan mekanis, karena pikirannya melayang jauh, mencari jalan keluar dari penderitaan panjang ini. Ia merasa sangat rindu dengan suaminya, yang saat ini sedang berada jauh di seberang lautan, untuk mengurus kapal-kapal dagang yang membawa banyak rempah mahal, di tengah isak tangisnya yang tertahan agar tidak terdengar oleh penjaga malam. Lestari dikejutkan oleh sentuhan lembut, sebuah tangan keriput di pundak kanannya tersebut. Ia segera menoleh ke belakang, dan mendapati sosok Mbok Marni berdiri di dekatnya sambil memegang sebuah lampu minyak tua yang memancarkan cahaya kekuningan remang-remang. Pelayan tua yang baik hati itu sengaja datang menyelinap ke sudut dapur yang pengap ini dengan membawa semangkuk bubur kacang hijau hangat yang manis. Ia sangat tidak tega melihat istri muda dari majikannya disiksa terus-menerus tanpa henti oleh wanita tua yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian dan rasa sombong. Mbok Marni meletakkan mangkuk bubur hangat tersebut di atas sebuah balok kayu yang sering dijadikan tempat duduk
oleh para pelayan saat beristirahat menanak nasi. Ia menatap lekat-lekat wajah pucat Lestari yang dibasahi oleh air mata kepedihan dan menepuk bahu wanita muda itu dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Dengan gerakan sangat hati-hati, Mbok Marni menarik lengan Lestari dan mengajaknya menjauh dari tumpukan kulit bawang merah yang menyengat menuju sudut ruangan yang sepi. Pelayan tua itu sangat sadar bahwa mereka harus berhati-hati, karena mata-mata dari nyonya besar bisa saja sedang bersembunyi di balik kegelapan malam yang pekat. Di sudut ruangan yang tersembunyi dekat tempat penyimpanan beras kayu jati yang besar itu, Mbok Marni memastikan keadaan benar-benar aman dari pengawasan orang lain. Ia merendahkan suaranya hingga nyaris terdengar seperti sebuah bisikan pelan dan menatap lurus ke dalam sepasang mata Lestari yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Pelayan tua yang bijak itu kemudian mengucapkan sebuah nasihat penting berbunyi, "Doro Lestari, simpanlah air matamu, karena kebenaran selalu punya cara untuk menemukan cahayanya sendiri. Berhati-hatilah dengan barang di kamarmu." Nasihat pendek yang diucapkan dengan sangat tegas itu membuat dada Lestari berdesir hebat menyadari adanya peringatan bahaya di dalamnya. Setelah menyampaikan pesan yang sangat rahasia tersebut kepada istri muda majikannya, Mbok Marni segera melangkah mundur dan menghilang ditelan bayangan gelap di sudut dapur belakang. Lestari berdiri mematung sambil meresapi setiap kata dari nasihat penuh makna yang baru saja ia dengarkan dari mulut wanita tua yang sangat ia hormati tersebut. Pikirannya langsung tertuju pada bayangan misterius dan suara langkah kaki mencurigakan yang mengelilingi pavilionnya pada malam sebelumnya saat ia tidak bisa tertidur lelap akibat rasa cemas. Firasat buruknya ternyata bukan sekadar ilusi belaka, karena ada seseorang yang sedang merencanakan niat jahat kepadanya dalam waktu dekat ini. Mengingat peringatan keras yang diberikan oleh Mbok Marni di dapur tadi malam, Lestari segera mempercepat gerakan tangannya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan mengupas tumpukan bawang merah. Ia tidak ingin memberikan alasan sekecil apapun bagi ibu mertuanya untuk menambah hukuman berat atau menuduhnya bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas rumah tangga sehari-hari tersebut. Menjelang fajar menyingsing di ufuk timur, seluruh pekerjaan yang diinstruksikan kepadanya akhirnya selesai, dan ia segera membersihkan diri dengan menggunakan air sumur yang sangat dingin, menyejukkan. Setelah berganti pakaian yang bersih dan kering, Lestari bergegas berjalan kembali menuju paviliun kecilnya dengan hati dipenuhi kewaspadaan ekstra. Ketika ia sampai di depan pintu kayu berukir pavilionnya yang terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan bangunan utama rumah joglo itu, langkah Lestari terhenti sejenak. Matanya yang tajam menangkap sebuah kejanggalan kecil pada letak engsel pintu kayu kamarnya yang sepertinya sudah diutak-atik oleh seseorang saat ia sedang tidak berada di sana. Kunci gembok kuningan yang biasanya selalu ia pasang dengan sangat presisi kini terlihat sedikit miring, dan ada goresan halus yang menandakan benda itu dipaksa terbuka sembarangan. Jantung Lestari berdebar sangat kencang, menyadari bahwa ruang privasinya telah disusupi oleh orang asing, berniat jahat tanpa sepengetahuannya sama sekali. Dengan tangan yang sedikit bergetar, menahan ketegangan luar biasa di dadanya, ia memutar anak kunci secara perlahan dan mendorong pintu kayu tersebut ke arah dalam. Suasana di dalam kamarnya masih terasa sama seperti ketika ia meninggalkannya kemarin sore, namun insting kewanitaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah di ruangan kecil itu. Aroma dupa wangi yang aneh tercium samar-samar di udara menyisakan jejak kehadiran seseorang yang sengaja masuk untuk menaruh sebuah benda berharga, peninggalan leluhur keluarga suaminya. Lestari segera menyisir setiap inci kamarnya, mulai dari meja rias kusam hingga tumpukan bantal kapuk di atas ranjang tuanya yang mulai rapuh. Lestari tidak langsung memindahkan barang-barang yang ada di dalam kamarnya, karena ia teringat bahwa jika ia bertindak gegabah, maka siasat jahat itu akan berhasil menjebaknya. Ia sangat yakin bahwa orang yang merancang skenario busuk ini pasti sedang menunggunya membuat kesalahan bodoh
yang akan menghancurkan nama baiknya di depan seluruh keluarga. Ia memutuskan untuk berpura-pura tidak menyadari adanya perubahan apapun di dalam ruangan tersebut dan melanjutkan rutinitas paginya seolah-olah semuanya baik-baik saja dan berjalan normal seperti biasa. Kecerdasan batin Lestari yang terasah oleh kerasnya kehidupan membuat wanita berparas lembut ini tidak mudah jatuh ke dalam perangkap licik mertuanya. Sementara itu, di bangunan utama yang berlantai marmer dingin, Nyai Roro Rukmini sudah memerintahkan beberapa pengawal kepercayaannya untuk mulai mengawasi gerak-gerik istri muda tersebut secara ketat. Ia terus mengipasi dirinya sendiri dengan kipas bulu merak berhias emas sambil tersenyum licik, membayangkan kehancuran yang sebentar lagi akan menimpa menantu yang sangat dibencinya itu. Ia telah menyusun rencana keji dengan sangat rapi dan matang sedemikian rupa, sehingga tidak ada satupun celah bagi Lestari untuk lolos dari jeratan tuduhan pencurian ini. Wanita tua yang keras kepala itu benar-benar dibutakan oleh gengsi keluarga dan kebencian tidak beralasan yang menggerogoti nuraninya yang tertutup kesombongan. Kabar burung yang terus membesar laksana bola salju di desa Karanganyar membuat para tetua kampung akhirnya memutuskan untuk datang mengunjungi rumah Joglo Mega tersebut pada siang harinya. Mereka disambut dengan hangat oleh Nyai Roro Rukmini yang langsung menyajikan teh melati terbaik dan kue-kue tradisional yang mahal harganya untuk mengambil hati para tokoh desa tersebut. Di tengah perbincangan santai yang membahas tentang hasil panen padi, sang nyonya, besar dengan sangat cerdik, mulai menyisipkan keluhan palsunya mengenai tabiat buruk menantu muda yang meresahkan keluarga. Ia memainkan peran sebagai korban kejahatan yang sangat menyedihkan dengan penuh penghayatan drama yang meyakinkan semua pendengarnya. Mendengar penuturan sepihak yang disampaikan dengan tetesan air mata buaya dari Nyai Roro Rukmini yang lihai bersandiwara tersebut, para tetua desa merasa sangat terkejut sekaligus prihatin. Mereka semua sangat mengagumi keluarga bangsawan yang telah banyak membantu membiayai perbaikan jalan dan irigasi sawah penduduk desa Karanganyar selama puluhan tahun lamanya. Tidak heran jika mereka dengan sangat mudah termakan oleh bualan beracun yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan kehormatan seorang gadis desa Malang yang jujur. Salah satu tetua berjanggut putih panjang mengusulkan agar mereka segera mengadakan pertemuan terbuka untuk meminta pertanggungjawaban dari Lestari di hadapan hukum adat setempat. Lestari yang sedang menjemur pakaian suaminya di halaman belakang sama sekali tidak menyadari bahwa nasib buruk sedang merayap mendekati dirinya dengan langkah yang sangat cepat menyergap. Ia sedang bernyanyi kecil melantunkan tembang Jawa kuno kesukaan Raden Danarta untuk mengusir rasa sepi dan rindu yang semakin membuncah di dalam rongga dadanya yang terasa kosong tanpa kehadiran pujaan hatinya. Di balik penampilannya yang tampak tenang, bagaikan permukaan danau di pagi hari, hati kecil Lestari terus memikirkan keanehan yang ia temukan pada pintu kamarnya dan peringatan keras dari Mbok Marni yang begitu nyata, menakutkan malam itu. Ia bersiap menghadapi badai besar esok hari. Angin sore berhembus cukup kencang, menggugurkan daun-daun kering dari dahan pohon mangga raksasa yang menaungi pelataran belakang rumah tersebut, menyapu tanah berbatu. Beberapa pelayan yang baru saja kembali dari pasar berjalan, bergegas melewati Lestari sambil berbisik-bisik dan melemparkan tatapan mata yang sangat merendahkan harkat martabatnya sebagai nyonya di rumah tersebut. Lestari mencoba membalas sapaan mereka dengan sebuah senyuman tulus yang hangat, namun orang-orang itu justru membuang muka dengan ekspresi jijik yang sangat kentara, ditunjukkan kepadanya dengan sengaja. Perilaku kasar yang dipertontonkan secara terang-terangan ini semakin menguatkan dugaannya bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah ledakan pertikaian yang sangat dahsyat menimpanya. Meskipun sekujur tubuhnya terasa sangat lelah dan jiwanya mulai terkuras oleh tekanan batin yang tiada henti mendera setiap hari, Lestari menolak untuk menyerah pada keadaan yang mencekik ini. Ia kembali mengingat pesan bijak mendiang ayahnya yang selalu mengajarkan bahwa emas sejati tidak akan pernah berubah warna
meskipun dicelupkan ke dalam lumpur hitam yang paling kotor dan bau sekalipun. Prinsip hidup yang kuat inilah yang menjadi pegangan utamanya untuk terus bertahan di tengah badai, fitnah yang sengaja diciptakan oleh ibu mertuanya yang berhati sangat kejam dan busuk itu. Ia tahu kebenaran pasti menang pada waktu yang tepat nanti. Malam pun kembali merangkul desa Karanganyar, dengan selimut kegelapan yang dihiasi oleh ribuan bintang gemerlap di langit yang bersih tanpa awan hitam sedikit pun melintas. Lestari duduk terdiam di ambang pintu pavilionnya, sambil terus mengawasi keadaan sekelilingnya, dengan kewaspadaan tingkat tinggi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya selama berada di rumah itu. Suara nyanyian jangkrik dan katak dari arah kolam ikan terdengar seperti paduan suara alam yang menyedihkan, mengiringi penderitaan batin seorang wanita muda, tidak berdosa, yang sedang berjuang keras, mempertahankan kehormatannya. Bayangan Raden Danarta tiba-tiba terlintas di pelupuk matanya, membawa sepercik harapan akan datangnya sebuah keadilan hakiki baginya. Sementara itu, di sudut lain rumah besar yang sama, Nyai Roro Rukmini sedang berbincang dengan suara berbisik kepada seorang pelayan wanita suruhannya, yang terkenal memiliki watak sangat licik. Mereka terlihat merencanakan sebuah sandiwara besar yang akan dipentaskan esok pagi untuk membuktikan kepada seluruh warga desa bahwa tuduhan pencurian itu adalah sebuah fakta yang benar-benar tidak terbantahkan. Sang ibu mertua menganggukkan kepalanya dengan raut wajah puas, membayangkan hari esok akan menjadi hari terakhir bagi Lestari untuk menapakkan kakinya di rumah joglo warisan keluarga bangsawan tersebut. Roda takdir berputar sangat kencang, dan sebuah pertempuran kesabaran melawan kejahatan akan segera dimulai di Karanganyar. Keesokan paginya matahari bersinar terang menembus kabut tebal yang menyelimuti desa Karanganyar dengan suasana yang sangat mencekam sejak fajar menyingsing. Nyai Roro Rukmini sudah berdiri di tengah halaman rumah joglo dengan wajah murka, dan memerintahkan seluruh pelayan berkumpul tanpa terkecuali. Wanita tua itu mengumumkan bahwa hari ini akan dilakukan penggeledahan besar-besaran di seluruh sudut bangunan untuk mencari selendang pusaka. Semua orang menundukkan kepala mereka dalam-dalam, karena ketakutan mendengar suara lantang. Sang nyonya besar yang menggema ke seluruh penjuru, nyonya besar yang sangat angkuh itu, menatap tajam ke arah barisan pekerja yang gemetar, kedinginan sambil memegang tongkat kayu berukirnya. Ia berkata, dengan nada suara yang sangat mengancam, bahwa siapapun yang berani menyembunyikan barang warisan leluhur tersebut akan dihukum sangat berat. Lestari yang berdiri di barisan paling belakang, tetap berusaha menjaga ketenangan wajahnya, meskipun jantungnya berdebar kencang, memikirkan nasib buruknya nanti. Ia teringat kembali pada kunci kamarnya yang rusak, dan merasa sangat yakin bahwa badai besar akan segera menghantam dirinya pagi ini. Penggeledahan pun segera dimulai oleh beberapa pengawal bertubuh kekar yang dipimpin langsung oleh seorang pelayan, wanita kepercayaan dari nyonya besar. Mereka memeriksa setiap ruangan di bangunan utama, mulai dari lemari pakaian hingga tumpukan barang bekas di gudang belakang yang berdebu. Setelah tidak menemukan apapun di sana, rombongan pencari itu mulai bergerak mendekati area tempat tinggal para pelayan dan istri muda. Langkah kaki mereka terdengar sangat berat dan menakutkan saat menyusuri lorong sempit yang memisahkan dapur kotor dengan paviliun kecil milik Lestari. Lestari hanya bisa berdiri mematung di sudut halaman, sambil memperhatikan rombongan itu melangkah pasti menuju kamar tidurnya yang sangat sederhana. Firasat buruknya semakin menjadi-jadi ketika melihat senyum sinis yang mengembang di bibir pelayan wanita berwajah licik, pimpinan penggeledahan tersebut. Ia sangat ingat peringatan keras dari Mbok Marni tadi malam, agar selalu berhati-hati dengan barang-barang yang ada di kamarnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Lestari, namun ia menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan orang-orang yang sangat membencinya itu. Nyai Roro Rukmini tiba-tiba melangkah maju dan memutuskan untuk memimpin sendiri proses penggeledahan di dalam paviliun kecil milik menantunya. Wanita bangsawan itu melangkah masuk dengan gaya angkuh seolah-olah sedang memasuki sarang penyamun yang sangat kotor dan menjijikkan baginya. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh isi ruangan sempit yang hanya berisi sebuah ranjang kayu tua
dan lemari pakaian usang. Ia memberikan isyarat kepada para pengawal untuk segera membongkar semua barang milik Lestari, tanpa mempedulikan sopan santun sedikit pun di sana. Para pengawal dengan kasar mulai melemparkan pakaian-pakaian sederhana milik Lestari ke atas lantai tanah yang lembab dan sangat kotor. Mereka membalikkan meja rias kecil dan mengobrak-abrik tumpukan bantal kapuk dengan beringas seakan-akan sedang memburu penjahat paling berbahaya. Lestari menyaksikan semua perlakuan kasar itu dalam diam sambil menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan air mata yang mendesak. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di depan umum, namun ia tahu bahwa menangis hanya akan membuat musuh-musuhnya semakin merasa menang. Tiba-tiba suasana di dalam kamar kecil itu berubah menjadi sangat sunyi ketika salah seorang pengawal berteriak menemukan sesuatu mencurigakan. Dari celah bawah kasur kapuk yang sudah robek, ujungnya pengawal tersebut menarik keluar sebuah gulungan kain sutra berwarna keemasan terang. Seluruh mata di ruangan itu terbelalak lebar, mengenali barang keramat peninggalan leluhur keluarga bangsawan yang selama ini dicari-cari tersebut. Selendang sutra pusaka itu kini berada tepat di dalam kamar Lestari, menjadi bukti kuat yang tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun. Nyai Roro Rukmini tertawa penuh kemenangan, melihat penemuan barang bukti tersebut, lalu menunjuk wajah Lestari dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ia berteriak lantang, menyebut menantu mudanya itu sebagai pencuri rendahan yang tidak tahu diuntung dan hanya ingin menguasai harta keluarga. Kata hinaan yang sangat menyakitkan hati meluncur deras dari mulut wanita bangsawan itu, tanpa henti menghakimi asal-usul keluarga Lestari. Nyonya besar itu sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh penghuni rumah joglo dan warga desa yang berkumpul di luar gerbang bisa mendengarnya. Para pelayan dan beberapa tetangga yang kebetulan berada di halaman belakang langsung berbisik-bisik dengan wajah penuh rasa terkejut luar biasa. Mereka memandang Lestari dengan tatapan jijik seolah-olah istri muda malang itu baru saja melakukan kejahatan paling besar di dunia. Bukti selendang pusaka yang ditemukan di bawah kasurnya membuat semua simpati yang tersisa dari para warga desa langsung sirna seketika. Lestari kini benar-benar tersudut di tengah kerumunan orang yang menghakiminya, namun ia tetap berdiri tegak, menolak untuk menundukkan kepalanya. Di tengah keributan yang memekakan telinga itu, mata tajam Lestari tanpa sengaja menangkap sebuah kejanggalan kecil pada selendang sutra tersebut. Di antara helaian rumbai emas yang menjuntai ke bawah, ia melihat ada sebuah jepit rambut perak yang tersangkut sangat kuat. Jepit rambut perak itu memiliki ukiran bunga melati yang sangat khas dan sama sekali bukan barang milik istri muda sederhana sepertinya. Lestari segera menyadari bahwa jepit rambut itu adalah petunjuk penting yang tertinggal saat pelaku sebenarnya menyusup masuk untuk menyembunyikan selendang tersebut. Ingatan Lestari langsung tertuju pada pelayan wanita berwajah licik yang menjadi tangan kanan sekaligus orang kepercayaan dari ibu mertuanya selama ini. Ia sangat sering melihat pelayan wanita itu memakai jepit rambut perak bermotif bunga melati setiap kali menemaninya pergi ke pasar. Menyadari kebenaran yang mulai terungkap, perlahan-lahan Lestari memutuskan untuk tetap menyimpan rahasia kecil ini rapat-rapat di dalam hatinya. Ia tidak ingin bertindak gegabah, menuduh orang tanpa persiapan matang, karena lawannya adalah wanita bangsawan yang sangat berkuasa di desa Karanganyar. Selain bukti jepit rambut perak tersebut, Lestari juga mulai menyusun alibi kuat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah malam itu. Ia teringat dengan sangat jelas bahwa pada saat pintu kamarnya dirusak, ia sedang berada di dapur belakang bersama Mbok Marni. Mereka berdua menghabiskan waktu cukup lama untuk menjahit kebaya Lestari yang robek di bagian lengan menggunakan benang katun berwarna biru. Bukti benang jahit dan kesaksian dari pelayan tua itu akan menjadi senjata ampuh untuk mematahkan semua tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Lestari untuk berbicara, membela diri, Nyai Roro Rukmini langsung menjatuhkan hukuman sementara yang kejam. Ia memerintahkan para pengawal untuk mengurung istri muda itu di dalam pavilionnya yang berantakan
dan mengunci pintunya rapat-rapat dari luar. Wanita bangsawan itu menyatakan bahwa Lestari tidak boleh keluar sampai para tetua desa Karanganyar berkumpul untuk memberikan hukuman pengusiran secara resmi. Lestari didorong, dengan kasar, ke dalam ruangan sempit itu, dan pintu kayu jati langsung tertutup rapat, meninggalkan kegelapan dan kesunyian. Terdengar suara gembok kuningan dikunci dari luar, membuat Lestari benar-benar terkurung di dalam ruangannya sendiri. Seperti seorang tahanan berbahaya, ia perlahan-lahan duduk bersimpuh di atas lantai tanah yang dingin, di antara pakaian-pakaiannya yang berserakan berantakan akibat penggeledahan. Alih-alih menangis, meratapi nasib buruknya, wanita muda berhati lembut itu justru mulai mengumpulkan sisa-sisa keberanian di dalam jiwanya. Ia mengambil napas panjang berkali-kali berusaha menenangkan pikiran kalutnya, agar bisa menyusun rencana pembelaan yang masuk akal dan kuat di hadapan sidang adat. Dengan mengandalkan cahaya matahari yang masuk melalui celah dinding anyaman bambu Lestari, mulai mencari sisa benang biru di sudut mejanya. Ia berhasil menemukan gulungan kecil benang katun tersebut dan menggenggamnya erat-erat, seolah-olah benda itu adalah nyawanya sendiri saat ini. Benang biru ini adalah kunci utama yang akan membuktikan kebenaran tentang keberadaannya di dapur bersama Mbok Marni pada malam kejadian. Ia menyembunyikan gulungan benang itu di dalam lipatan stagen, yang mengikat pinggangnya dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan oleh penjaga luar. Sementara itu, di luar rumah Joglo megah kabar tentang penemuan selendang sutra warisan di kamar istri muda meledak luar biasa. Para penduduk desa Karanganyar berkerumun di depan gerbang utama sambil membicarakan kelakuan buruk Lestari yang mencoreng nama baik keluarga bangsawan. Mereka termakan oleh cerita bohong yang sengaja dilebih-lebihkan oleh para pelayan suruhan Nyonya Besar untuk menghancurkan sisa reputasi wanita itu. Tidak ada satupun warga desa yang mencoba berpikir kritis atau mempertanyakan kejanggalan dari kejadian pencurian aneh yang sangat tiba-tiba ini. Menjelang siang hari ketika suasana di sekitar pavilion sedikit lebih sepi, sebuah bayangan manusia terlihat mengendap-endap mendekati jendela kamar. Sosok itu ternyata adalah Mbok Marni yang datang, membawakan segelas air minum hangat dan sepotong singkong rebus untuk istri majikannya. Pelayan tua yang setia itu mengetuk dinding bambu pelan-pelan dan memanggil nama Lestari dengan suara bisikan yang sangat lirih. Ia menempelkan wajahnya di celah kayu dan bertanya, apakah wanita muda yang sangat disayanginya itu berada dalam keadaan baik-baik saja di dalam. Lestari segera mendekat ke arah dinding bambu dan menjawab bisikan Mbok Marni dengan suara yang bergetar menahan rasa haru luar biasa. Ia meminta tolong kepada pelayan tua itu untuk segera mencari tahu tentang keberadaan jepit, rambut perak, bermotif bunga, melati di rumah. Lestari juga mengingatkan Mbok Marni tentang kegiatan menjahit kebaya robek yang mereka lakukan bersama, sama di dapur belakang malam sebelumnya. Ia memohon agar pelayan tua itu bersedia menjadi saksi kunci di hadapan para tetua desa untuk membebaskannya dari tuduhan keji pencurian. Mendengar permohonan tulus dari wanita muda yang sedang teraniaya itu, Mbok Marni menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan dan tekad bulat. Ia berjanji akan mencari tahu siapa pemilik jepit rambut perak tersebut dan berdiri membela Lestari di hadapan pengadilan adat desa Karanganyar. Setelah memberikan janji setianya, pelayan tua itu segera pergi meninggalkan area pavilion dengan langkah cepat agar tidak dicurigai oleh para penjaga. Kepergian Mbok Marni memberikan suntikan tenaga baru bagi Lestari yang kini merasa tidak lagi berjuang sendirian melawan kejahatan ibu mertuanya. Di bagian depan rumah Joglo, Nyai Roro Rukmini sedang sibuk mempersiapkan pendopo utama untuk menyambut kedatangan para tetua kampung terhormat. Nyonya Besar itu mengenakan pakaian kebaya sutra, terbaiknya lengkap dengan perhiasan emas berlian yang menyilaukan mata untuk menunjukkan status kebangsawanannya. Ia memerintahkan para pelayan untuk menggelar karpet merah bermotif bunga dan menyajikan hidangan mewah sebagai bentuk penghormatan kepada para hakim desa. Senyum licik tidak pernah lepas dari wajah tuanya yang keriput,
membayangkan kemenangan besar yang akan segera ia raih siang hari ini. Satu persatu, para tetua desa Karanganyar mulai berdatangan memasuki halaman rumah Joglo dengan wajah tegang dan langkah kaki berat. Mereka duduk bersila di atas karpet merah yang empuk sambil menunggu acara pengadilan. Adat yang sangat jarang terjadi ini segera dimulai. Suasana di pendopo utama terasa sangat mencekam dan kaku, karena semua orang menyadari betapa seriusnya masalah pencurian barang warisan leluhur tersebut. Mereka saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun menunggu sang nyonya besar membuka suara untuk menjelaskan rincian kejahatan istri muda suaminya. Di dalam kamarnya yang gelap dan pengap, Lestari duduk memejamkan mata sambil memanjatkan doa-doa suci kepada Sang Pencipta alam semesta. Ia memohon perlindungan dari segala macam fitnah keji dan berharap suaminya Raden Danarta bisa merasakan penderitaan yang sedang ia alami sekarang. Walaupun harapan akan kepulangan suaminya terasa sangat tidak mungkin pada saat genting ini, Lestari meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap kuat berdiri. Ia sudah mempersiapkan segala bukti dan bantahan yang akan ia sampaikan di hadapan majelis tetua desa tanpa rasa takut sedikit pun. Tepat ketika matahari berada tepat di atas kepala suara, langkah kaki, sepatu bot, para penjaga terdengar mendekati pintu paviliun Lestari. Suara kunci gembok kuningan yang bergemerincing dibuka dengan kasar, menjadi pertanda bahwa waktu persidangan adat yang sangat mendebarkan itu telah tiba. Dua orang pengawal, berwajah garang, membuka pintu kayu lebar-lebar dan membentak Lestari untuk segera keluar, menuju pendopo utama sekarang juga. Wanita muda itu bangkit berdiri merapikan kebayanya yang kusut dan melangkah keluar dengan kepala tegak, tanpa menunjukkan keraguan di matanya. Sambil berjalan melewati lorong panjang yang memisahkan bangunan belakang dan depan, Lestari menggenggam erat gulungan benang biru di balik lipatan stagennya. Ia juga terus memikirkan jepit rambut perak bunga melati yang menjadi kunci pembongkaran konspirasi jahat yang dirancang oleh ibu mertuanya sendiri. Jantungnya berdebar, memukul-mukul rongga dadanya dengan sangat kencang, namun raut wajahnya tetap terlihat sangat tenang. Bagaikan air telaga di pagi hari, kesabaran dan kelembutan hatinya kini telah berubah menjadi perisai baja yang tidak akan mudah ditembus oleh cacian maupun hinaan tajam. Ketika Lestari akhirnya melangkahkan kakinya, menaiki tangga kayu pendopo utama, ratusan pasang mata yang penuh selidik langsung tertuju tajam kepadanya. Para tetua desa, warga sekitar dan seluruh pelayan memandangnya dengan berbagai macam ekspresi, mulai dari kemarahan hingga rasa kasihan yang tertahan. Nyai Roro Rukmini duduk di kursi ukir jati dengan senyum meremehkan, seolah menatap seekor semut kecil yang siap untuk diinjak mati. Namun Lestari membalas tatapan mengerikan itu dengan sorot mata penuh keberanian, siap untuk membongkar kebenaran di hadapan semua orang siang itu. Suasana di pendopo utama rumah Joglo itu terasa sangat menekan dada ketika Lestari berdiri di tengah karpet merah bermotif bunga. Semua tetua desa Karanganyar memusatkan pandangan tajam mereka ke arah istri muda yang tertuduh melakukan pencurian barang warisan leluhur tersebut. Nyai Roro Rukmini duduk dengan angkuh di kursi kebesarannya sambil memegang tongkat kayu berukir naga yang menjadi simbol kekuasaannya selama ini. Nyonya besar itu membuka persidangan adat dengan suara menggelegar menuntut agar wanita dari kalangan rakyat biasa ini segera diusir dari desa. Tanpa memberikan kesempatan bagi Lestari untuk membela diri, sedikitpun sang ibu mertua terus melontarkan berbagai macam fitnah keji di hadapan umum. Ia menceritakan betapa liciknya istri muda putranya itu yang diam-diam merencanakan niat jahat untuk menguasai seluruh harta kekayaan keluarga bangsawan. Para tetua desa yang mendengarkan penuturan tersebut hanya bisa menganggukkan kepala mereka karena merasa sangat segan terhadap wibawa keluarga mendiang suami nyonya besar. Lestari mendengarkan semua kebohongan itu dengan hati yang terasa teriris sembilu, namun ia tetap mempertahankan posisi berdirinya dengan sangat tegak. Tepat pada saat salah seorang tetua berjanggut putih hendak menjatuhkan putusan pengusiran yang sangat kejam, tiba-tiba
terdengar keributan dari arah gerbang. Suara derap langkah kuda, yang dipacu dengan sangat kencang, memecah ketegangan, yang menyelimuti seluruh area halaman. Depan rumah joglo megah tersebut, Raden Danarta sang pemilik sah rumah, sekaligus suami Lestari, akhirnya pulang dari perjalanan dagangnya yang panjang di seberang lautan sana. Kedatangan pria bangsawan itu sungguh tidak disangka-sangka oleh siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri yang wajahnya langsung berubah pucat pasi. Raden Danarta melangkah masuk ke pendopo utama dengan wajah kelelahan. Namun sorot matanya menyiratkan kebingungan melihat keramaian luar biasa di rumahnya. Pria bangsawan yang selalu bersikap adil itu segera menanyakan apa gerangan yang sedang terjadi, sehingga semua tetua desa Karanganyar berkumpul di sana. Nyai Roro Rukmini dengan cepat berusaha mengambil kendali situasi dengan menceritakan kembali kisah pencurian selendang sutra pusaka yang dilakukan oleh menantunya tersebut. Ia berharap putranya akan langsung mempercayai kata-katanya dan ikut mengusir wanita miskin yang sangat dibencinya itu pergi dari rumah. Namun Raden Danarta bukanlah pria bodoh yang mudah dihasut oleh cerita sepihak, meskipun cerita itu keluar dari mulut ibu kandungnya sendiri. Ia menatap lekat-lekat wajah istrinya yang pucat, namun memancarkan ketabahan luar biasa di tengah badai fitnah yang sangat merendahkan martabatnya. Dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa, sang suami memberikan izin kepada Lestari untuk menyampaikan pembelaannya di hadapan seluruh majelis adat desa. Ini adalah kesempatan emas yang sudah sangat dinantikan oleh istri muda tersebut untuk membersihkan nama baiknya dari segala macam tuduhan palsu. Lestari menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh sebelum mulai berbicara dengan suara lembut, namun terdengar sangat jelas. Ia menjelaskan bahwa pada malam ketika selendang pusaka itu dikabarkan hilang, ia sama sekali tidak berada di dekat ruang penyimpanan barang berharga. Istri muda itu mengeluarkan sebuah gulungan benang katun berwarna biru dari balik stajennya dan menunjukkannya kepada semua orang yang hadir di sana. Ia menceritakan bahwa sepanjang malam itu ia berada di dapur belakang untuk menjahit kebayanya yang robek bersama dengan seorang pelayan. Mendengar penuturan Lestari tersebut, Nyai Roro Rukmini langsung mendengus sinis dan menuduh menantunya sedang mengarang cerita bohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Nyonya besar itu menantang Lestari untuk menghadirkan saksi yang bisa membenarkan alibi murahan tersebut di depan persidangan adat desa Karanganyar siang ini. Pada saat yang sangat menegangkan, itulah Mbok Marni melangkah maju dari kerumunan pelayan di sudut ruangan dengan langkah kaki yang sedikit gemetar. Pelayan tua yang sangat setia itu menundukkan kepalanya memberi hormat kepada Raden Danarta dan para tetua desa yang sedang bersila. Suasana pendopo seketika menjadi hening saat Mbok Marni bersiap untuk memberikan kesaksian penting yang akan menentukan nasib istri muda majikannya tersebut. Dengan suara serak namun penuh keyakinan pelayan tua itu mengucapkan satu kalimat tegas. Hamba bersaksi bahwa Ndoro Lestari bersisian dengan hamba sepanjang malam menisik kain menggunakan benang biru ini di sudut dapur. Kesaksian yang diucapkan dengan sangat jujur itu membuat beberapa tetua desa mulai saling berbisik dan mengerutkan kening karena keraguan mulai muncul. Mereka tahu bahwa Mbok Marni adalah pelayan paling jujur yang mengabdi puluhan tahun. Nyai Roro Rukmini merasa sangat marah melihat rencananya mulai goyah akibat kesaksian dari seorang pelayan dapur rendahan yang berani menentangnya. Ia memukul lantai pendopo, menggunakan tongkat kayunya dengan keras, dan menuduh Mbok Marni telah disuap oleh Lestari untuk memberikan kesaksian palsu. Namun Raden Danarta segera mengangkat tangannya untuk menenangkan ibunya dan meminta bukti lain yang lebih kuat dari penemuan selendang di bawah kasur. Pria bangsawan itu merasa ada kejanggalan besar dalam kasus pencurian yang sangat tiba-tiba menimpa keluarga besarnya pada hari ini. Menyadari bahwa inilah saat yang paling tepat untuk membalikkan keadaan, Lestari perlahan-lahan mengeluarkan sesuatu dari saku, kebaya sederhananya yang kusut. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memperlihatkan sebuah jepit rambut perak bermotif bunga melati
yang berkilauan tertimpa sinar matahari siang itu. Istri muda tersebut menjelaskan bahwa benda kecil ini ia temukan tersangkut kuat pada rumbai-rumbai emas selendang sutra pusaka yang disembunyikan. Semua mata membelalak terkejut melihat barang bukti baru yang sama sekali tidak diduga keberadaannya dalam kasus fitnah pencurian besar ini. Lestari menjelaskan dengan sangat tenang bahwa jepit rambut perak berlapis emas putih ini bukanlah barang murahan yang bisa dibeli olehnya di pasar. Ia memutar tubuhnya dan menatap lurus ke arah pelayan wanita berwajah licik yang berdiri tepat di belakang kursi kebesaran Nyai Roro Rukmini. Dengan suara tegas, Lestari menyatakan bahwa jepit rambut bermotif bunga melati itu adalah barang kesayangan milik pelayan kepercayaan ibu mertuanya tersebut. Seluruh warga desa dan para tetua langsung menolehkan kepala mereka ke arah pelayan wanita yang mendadak pucat pasi ketakutan. Pelayan wanita suruhan itu secara refleks meraba rambutnya yang digelung rapi dan menyadari bahwa jepit perak kesayangannya memang telah hilang entah kemana. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat tatapan tajam Raden Danarta mengunci pergerakannya, meminta penjelasan yang jujur atas kepemilikan barang bukti penting tersebut. Sang majikan yang baru saja pulang dari perjalanan jauh itu melangkah mendekati pelayan tersebut dan menuntut kebenaran diungkapkan sekarang juga tanpa kebohongan. Tekanan mental yang sangat luar biasa membuat pelayan licik itu tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang menampar wajahnya. Nyai Roro Rukmini mencoba menyela dan membela pelayan kepercayaannya itu dengan suara yang terdengar mulai panik dan kehilangan wibawa kebangsawanannya yang kaku. Ia mengatakan bahwa jepit rambut itu pasti sengaja dicuri oleh Lestari untuk menjebak pelayan setianya dalam pusaran fitnah yang sangat kejam ini. Namun para tetua desa Karanganyar yang terkenal sangat bijaksana, tidak lagi mudah terpedaya oleh kata-kata manis dari nyonya besar tersebut. Bukti-bukti yang dipaparkan oleh Lestari kini terasa jauh lebih masuk akal dan saling berkaitan satu sama lain dengan sempurna. Terjepit oleh keadaan yang sangat menyudutkannya, pelayan wanita berwajah licik itu akhirnya jatuh bersimpuh di atas karpet merah sambil menangis terseduh-seduh. Ia tidak sanggup menanggung hukuman berat jika harus menanggung kesalahan ini sendirian, di hadapan seluruh penduduk desa dan majikan prianya yang marah. Dengan suara terputus, pelayan itu mengakui semua perbuatan kotornya merusak pintu paviliun dan meletakkan selendang pusaka di bawah kasur kapuk Lestari. Pengakuan jujur ini meluncur seperti petir di siang bolong, menyambar telinga setiap orang yang hadir di pendopo rumah joglo itu. Pelayan wanita itu terus meratap memohon ampunan dan mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang pesuruh yang menjalankan perintah langsung dari sang nyonya besar. Ia menunjuk ke arah Nyai Roro Rukmini dengan jari gemetar, menyatakan bahwa semua skenario busuk ini dirancang demi mengusir Lestari dari rumah. Suasana pendopo yang tadinya hanya dihiasi bisik-bisik pelan, kini berubah menjadi riuh rendah oleh seruan kaget dari para warga desa Karanganyar. Mereka tidak menyangka bahwa seorang bangsawan terhormat bisa melakukan perbuatan serendah itu hanya karena rasa gengsi yang berlebihan. Raden Danarta memejamkan matanya sejenak untuk menahan rasa kecewa yang luar biasa besar menghantam lubuk hatinya saat mendengar pengakuan pelayan tersebut. Ia menoleh ke arah ibu kandungnya yang kini duduk membeku di kursi ukir jati tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata bantahan sedikit pun. Wajah angkuh Nyai Roro Rukmini kini berubah menjadi merah padam, menahan rasa malu yang amat sangat, karena rahasia kelamnya terbongkar di depan umum. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang bisa ia tunjukkan saat seluruh desa memandangnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh kabut fitnah dan kebohongan, akhirnya terkuak dengan sangat terang benderang, menyinari hati Lestari yang bersih. Istri muda itu tidak sedikit pun menunjukkan raut wajah sombong atau niat untuk membalas dendam kepada mertuanya yang telah berlaku sangat jahat. Ia hanya berdiri diam di samping suaminya, sambil menggenggam kedua tangannya dengan perasaan lega yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Beban seberat gunung yang menekan dadanya selama beberapa hari terakhir ini
akhirnya terangkat sirna, terbawa hembusan angin keadilan di sana. Para tetua desa, Karanganyar, saling berpandangan dan menganggukkan kepala tanda sepakat bahwa Lestari sepenuhnya tidak bersalah atas tuduhan pencurian selendang pusaka tersebut. Tetua berjanggut putih yang memimpin persidangan adat itu kemudian berdiri dan mengumumkan secara resmi pembebasan istri muda Malang itu dari segala tuduhan. Ia juga memberikan peringatan keras, secara tersirat, kepada keluarga bangsawan tersebut, agar lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah internal rumah tangga mereka kelak. Keadilan akhirnya berpihak kepada orang yang sabar dan tulus hati, meskipun harus melalui jalan penderitaan yang sangat menyakitkan sebelumnya. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas segala kejadian di rumahnya, Raden Danarta mengambil keputusan yang sangat tegas, namun tetap tenang. Pria bangsawan itu memerintahkan pelayan wanita yang menjadi eksekutor kejahatan tersebut untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan desa Karanganyar selamanya. Keputusan ini diambil tanpa menggunakan kekerasan fisik sedikitpun, namun memberikan efek jera yang sangat mendalam bagi siapa saja yang berbuat jahat. Pelayan licik itu hanya bisa menangis sesenggukan, menyesali perbuatannya, sambil menyeret langkah kakinya keluar dari gerbang rumah joglo. Sementara itu, untuk ibunya sendiri, Raden Danarta tidak memberikan hukuman pengusiran, karena bagaimanapun juga wanita tua itu adalah orang yang melahirkannya. Namun pria itu memberikan teguran lisan yang sangat keras di hadapan para tetua desa, menyatakan kekecewaannya yang sangat mendalam atas tindakan keji tersebut. Ia meminta sang ibu untuk merenungkan semua perbuatannya dan tidak lagi mencampuri urusan rumah tangganya dengan Lestari di masa yang akan datang. Teguran ini bagaikan tamparan keras tak kasat mata yang menghancurkan seluruh keangkuhan Nyai Roro Rukmini hingga berkeping-keping selamanya. Nyai Roro Rukmini yang biasanya selalu vokal dan berkuasa mutlak kini kehilangan seluruh taringnya dan hanya bisa terdiam membisu di kursinya. Rasa malu yang sangat menusuk tulang membuatnya tidak sanggup lagi mengangkat wajah untuk menatap mata para warga desa maupun putranya sendiri siang itu. Dengan langkah gontai dan dibantu oleh tongkat kayunya, wanita bangsawan yang kalah telak itu berjalan perlahan meninggalkan keramaian di pendopo utama rumahnya. Ia menyingkir kembali ke dalam kamar pribadinya membawa serta puing-puing kesombongan yang telah runtuh berserakan di atas lantai. Kepergian Nyai Roro Rukmini dari ruang pendopo menandai berakhirnya drama ketegangan yang menguras emosi seluruh penghuni rumah joglo megah dan penduduk desa. Para tetua kampung secara bergantian menyalami Raden Danarta dan mengucapkan simpati mereka kepada Lestari yang telah bersikap sangat tegar menghadapi cobaan berat. Warga desa Karanganyar yang sempat termakan fitnah keji kini menatap istri muda itu dengan rasa hormat dan penyesalan mendalam atas prasangka buruk mereka. Mereka perlahan-lahan membubarkan diri, meninggalkan halaman rumah besar itu dengan pelajaran berharga tentang bahayanya sebuah kesombongan tak beralasan. Di atas pendopo, yang kini mulai berangsur-angsur sepi, Raden Danarta memeluk bahu istrinya dengan penuh kasih sayang dan rasa bersalah mendalam. Ia meminta maaf berkali-kali karena sering meninggalkan Lestari sendirian, menghadapi kerasnya sifat sang ibu yang tidak pernah mau menerima kenyataan pernikahan mereka. Lestari hanya tersenyum lembut dan menyandarkan kepalanya di dada bidang. Suaminya merasakan kedamaian yang sudah sangat lama hilang dari kehidupannya sehari-hari. Tidak ada kata dendam yang terucap dari bibirnya yang mungil, membuktikan betapa luas dan sucinya hati wanita desa tersebut. Mbok Marni yang sedari tadi berdiri mengawasi dari kejauhan, mengusap air matanya yang jatuh menetes, karena merasa sangat lega melihat akhir bahagia ini. Pelayan tua yang bijaksana itu segera memungut gulungan benang biru dan jepit rambut perak yang tertinggal di atas meja ukir jati peninggalan leluhur. Benda-benda kecil itu telah menjadi saksi bisu perjuangan seorang wanita miskin melawan kekuasaan buta yang menindas kaum lemah tanpa kenal rasa ampun. Kebenaran yang sempat tenggelam kini telah muncul ke permukaan,
membawa sinar harapan baru bagi kehidupan di rumah Joglo Karanganyar. Hari-hari berlalu dengan sangat damai, setelah peristiwa menegangkan di pendopo utama rumah Joglo itu berakhir dengan sebuah keadilan. Langit di atas desa Karanganyar kini mulai sering dihiasi oleh awan abu-abu, pertanda musim hujan yang sejuk akan segera tiba menyapa bumi. Angin sore berhembus dengan sangat lembut, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang berguguran di sekitar halaman luas tersebut. Suasana rumah peninggalan leluhur itu tidak lagi terasa kaku dan dingin, melainkan perlahan-lahan mulai dipenuhi oleh kehangatan yang tulus. Lestari kembali menjalani rutinitas hariannya sebagai seorang istri muda dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan tanpa beban ketakutan. Ia tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya terhadap semua perlakuan kejam yang pernah ia terima dari sang ibu mertua. Bagi wanita, berhati lembut ini memaafkan adalah sebuah cara terbaik untuk menyembuhkan luka batin dan membawa kedamaian sejati ke dalam rumah tangga barunya. Langkah kakinya menyusuri lorong-lorong rumah Joglo kini terdengar lebih berirama dan penuh dengan semangat hidup yang menyala. Raden Danarta, yang menyadari betapa besar kesalahan keluarganya terhadap Lestari kini memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Pria bangsawan itu mengurangi jadwal pelayaran dagangnya yang panjang demi bisa menemani dan menjaga istri mudanya dari segala macam mara bahaya. Ia semakin menghormati dan mengagumi ketegaran hati Lestari yang mampu bertahan melewati badai fitnah tanpa sedikit pun membalas dengan kejahatan serupa. Kehadiran sang suami di sisinya membuat senyum manis. Lestari kembali mekar bagaikan bunga melati yang disiram air hujan pada pagi hari. Di sudut halaman belakang rumah, yang teduh sumur tua berlumut itu tidak lagi menjadi saksi bisu dari penderitaan Lestari. Air sumur yang ditarik menggunakan ember kayu kini terasa sangat menyegarkan saat digunakan untuk mencuci sayuran segar, hasil panen dari kebun. Para pelayan yang dulu sempat meremehkan dan ikut menyebarkan fitnah, kini menundukkan kepala mereka dengan penuh rasa segan dan hormat. Mereka menyadari bahwa kebaikan hati istri muda majikan mereka jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan darah biru kebangsawanan yang sering diagung-agungkan. Suatu sore yang sangat sejuk Lestari melangkah masuk ke dalam dapur tradisional, tempat tungku kayu bakar selalu menyala dengan hangat. Di sana, Mbok Marni sedang sibuk mengipas bara api untuk menanak nasi putih yang aromanya menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Pelayan tua yang setia itu menoleh dan tersenyum lebar menyambut kedatangan nyonya mudanya, yang kini tampak jauh lebih bercahaya dan bahagia. Lestari membalas senyuman itu dengan tulus dan segera mengambil alih pekerjaan meracik bumbu rempah-rempah untuk hidangan makan malam keluarga. Keduanya bekerja berdampingan dalam suasana yang sangat akrab dan penuh dengan canda tawa ringan, memecah kesunyian sore hari menjelang maghrib. Lestari mengambil sejumput teh melati kering dari dalam toples kaca dan menyeduhnya dengan air panas yang baru saja mendidih di atas tungku. Aroma harum bunga melati langsung menguar memenuhi udara dapur, memberikan efek menenangkan bagi siapa saja yang menghirupnya dalam-dalam saat itu. Minuman hangat ini adalah teh kesukaan suaminya, yang selalu ia siapkan dengan penuh cinta dan kasih sayang setiap harinya. Sambil mengaduk teh perlahan-lahan, Lestari mendengarkan cerita Mbok Marni tentang masa kecil Raden Danarta yang sangat nakal namun baik hati. Cerita-cerita sederhana dari pelayan tua ini selalu berhasil membuat Lestari tertawa kecil dan merasa semakin dekat dengan keluarga suaminya. Tidak ada lagi ketegangan atau rasa was-was akan datangnya hukuman tiba-tiba karena melakukan sebuah kesalahan sepele saat bekerja di dapur. Dapur yang dulunya sering menjadi tempat pengasingan dan tangisan, kini berubah wujud menjadi jantung rumah yang berdetak penuh kebahagiaan. Di sisi lain, rumah Joglo yang megah itu, Nyai Roro Rukmini kini menjalani sisa hidupnya dalam keheningan yang sangat menyiksa batin. Wanita tua dari kalangan bangsawan itu mengurung diri di dalam kamar pribadinya yang luas dan jarang sekali keluar untuk menyapa orang. Kesombongan dan harga dirinya telah hancur lebur berkeping-keping sejak kebohongan besarnya
terbongkar secara memalukan di hadapan seluruh penduduk desa Karanganyar. Ia telah kehilangan taring kekuasaannya dan tidak lagi berani mencampuri urusan rumah tangga putranya yang kini berjalan sangat harmonis. Walaupun ibu mertuanya itu pernah berusaha untuk menyingkirkannya dengan cara yang sangat keji, Lestari tetap menunjukkan bakti sebagai seorang menantu. Setiap kali waktu makan tiba, Lestari selalu menyiapkan nampan berisi hidangan terbaik dan menyuruh pelayan untuk mengantarkannya ke kamar Nyai Roro Rukmini. Ia tidak pernah mengurangi porsi atau memberikan makanan sisa, karena ia tahu bahwa dendam hanya akan melahirkan penderitaan baru yang tiada akhir. Perbuatan baik tanpa pamrih ini justru membuat sang ibu mertua semakin merasa malu dan tidak berdaya menghadapi kelembutannya. Terkadang ketika pintu kamarnya sedikit terbuka, Nyai Roro Rukmini bisa melihat bayangan Lestari yang sedang berjalan melintasi lorong dengan anggun. Sang ibu mertua hanya bisa menatap dalam diam, menyadari bahwa permata sejati di dalam keluarganya bukanlah benda pusaka warisan leluhur manapun. Permata itu adalah kebesaran hati seorang gadis desa yang dulu selalu ia hina dan ia pandang sebelah mata karena status sosialnya. Penyesalan yang sangat dalam terus menggerogoti hati tua itu, meskipun bibirnya terlalu kaku untuk sekadar mengucapkan satu kata maaf. Perubahan suasana di dalam rumah joglo itu juga sangat dirasakan oleh para tetangga dan warga desa Karanganyar yang tinggal berdekatan. Jika dulu mereka selalu mendengar suara bentakan kasar dari nyonya besar, kini yang terdengar hanyalah suara canda tawa dan ketenangan. Kabar tentang kebaikan hati dan kesabaran Lestari dalam menghadapi mertuanya yang kejam menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Warga desa kini memandang keluarga bangsawan itu dengan sudut pandang yang sama sekali baru dan penuh dengan rasa kagum yang sangat tulus. Para pedagang sayur dan jamu keliling yang dulu pernah menolak melayani Lestari di pasar desa kini merasa sangat bersalah. Setiap kali Lestari berjalan melewati alun-alun untuk berbelanja, mereka akan berebut menawarkan barang dagangan terbaik dengan harga yang paling murah. Lestari selalu menanggapi permintaan maaf tersirat mereka dengan sebuah senyuman manis dan sapaan ramah, seolah-olah kejadian buruk itu tidak pernah terjadi. Ia paham betul bahwa penduduk desa hanya termakan oleh hasutan buta dan tidak berniat jahat kepadanya sejak awal mula. Menjelang waktu malam hari tiba, Raden Danarta duduk santai di kursi malas yang terletak di teras depan paviliun kayu mereka. Pria itu memandang ke arah halaman rumah yang mulai diselimuti oleh bayangan gelap dan disinari oleh beberapa lampu minyak yang temaram. Lestari datang menghampirinya, sambil membawa nampan, berisi 2 cangkir teh, melati panas, dan sepiring pisang goreng manis, yang masih mengepulkan asap. Suaminya menyambut kedatangan istri tercintanya itu dengan pelukan hangat dan ucapan terima kasih atas segala kesabaran yang luar biasa. Mereka berdua menghabiskan malam yang sejuk itu dengan berbincang-bincang ringan tentang rencana masa depan keluarga dan hasil panen ladang. Raden Danarta berjanji akan membangun sebuah taman bunga kecil di halaman belakang khusus untuk istrinya agar ia memiliki tempat bersantai. Lestari mendengarkan rencana manis suaminya itu dengan mata berbinar-binar, penuh rasa syukur yang membuncah di dalam rongga dadanya saat itu. Ia merasa bahwa semua air mata yang pernah ia tumpahkan di masa lalu, kini telah terbayar lunas dengan kebahagiaan yang berlimpah. Bintang-bintang di langit malam Karanganyar bersinar dengan sangat terang, seakan ikut merayakan kedamaian yang akhirnya menyelimuti rumah joglo bersejarah tersebut. Angin malam yang bertiup tidak lagi membawa hawa dingin yang menusuk tulang, melainkan memberikan kesejukan yang membelai kulit dengan sangat lembut. Di kejauhan terdengar suara tabuhan gamelan sayup-sayup dari balai desa, menandakan bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berjalan normal, seperti sedia kala. Tidak ada lagi intrik jahat atau perebutan kekuasaan yang mengotori kesucian rumah warisan keluarga bangsawan terpandang itu. Mbok Marni yang sedang menutup pintu dapur untuk mengakhiri pekerjaannya hari itu, memandang ke arah langit dengan senyuman penuh kelegaan. Pelayan tua yang telah banyak makan asam garam kehidupan ini
merasa tugasnya untuk melindungi nyonya mudanya telah selesai dengan sangat baik. Ia berdoa di dalam hati, memohon agar kebahagiaan yang kini dirasakan oleh keluarga majikannya bisa bertahan abadi hingga akhir hayat nanti. Kesetiaan seorang pelayan sepertinya terbukti mampu membawa perubahan besar yang mengalahkan kecongkakan seorang bangsawan kelas atas yang keras kepala. Seiring berjalannya waktu, musim hujan pun akhirnya benar-benar turun mengguyur desa Karanganyar, dengan lebatnya membasahi seluruh permukaan tanah kering. Suara rintik hujan yang jatuh menimpa atap genteng tanah liat rumah joglo itu, menciptakan sebuah melodi alam yang sangat merdu didengar. Tanaman-tanaman di kebun belakang kembali tumbuh subur dan menghijau, memberikan pemandangan yang menyegarkan mata bagi siapa saja yang melihatnya setiap pagi. Di tengah cuaca dingin tersebut, kehangatan cinta antara Lestari dan suaminya justru terasa semakin membara dan menguat setiap hari. Nyai Roro Rukmini yang sedang duduk melamun di dekat jendela kamarnya, memandangi tetesan air hujan yang mengalir turun perlahan-lahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, wanita tua itu merasakan sebuah kesepian yang teramat sangat menyelimuti relung hatinya yang kosong. Ia menyadari bahwa gelar kebangsawanan dan harta kekayaan berlimpah ternyata tidak bisa membeli cinta dan kasih sayang sejati dari orang sekitarnya. Air matanya tiba-tiba menetes, tanpa disadari menyatu dengan rintik hujan di luar sana meratapi segala kesombongannya di masa silam. Pada suatu pagi yang cerah, setelah hujan deras reda, Lestari berjalan menelusuri taman depan rumah untuk memetik beberapa bunga mawar segar. Bunga-bunga itu sengaja ia rangkai dalam sebuah vas keramik putih untuk diletakkan di atas meja ruang makan agar suasana terlihat cantik. Raden Danarta yang baru saja selesai mandi mendekatinya dan mencium lembut kening istrinya sebelum mereka memulai sarapan pagi bersama-sama. Momen-momen sederhana, namun penuh dengan keintiman seperti ini, menjadi harta karun paling berharga yang sangat dijaga oleh Lestari selamanya. Seluruh pelayan rumah tangga kini bekerja dengan perasaan gembira karena mereka tidak lagi hidup di bawah tekanan dan rasa takut berlebihan. Mereka melayani Lestari bukan karena paksaan hukum adat atau takut dihukum, melainkan karena mereka benar-benar menghormati kebaikan hati nyonya mudanya. Sikap Lestari yang selalu menganggap mereka layaknya keluarga sendiri membuat para pekerja ini rela mengorbankan apa saja demi menjaga keselamatan majikannya. Ikatan kekeluargaan yang tulus ini terbukti jauh lebih kuat dibandingkan dengan rantai kepatuhan yang dipaksakan oleh seorang tiran kejam. Dalam banyak kesempatan para tetua desa Karanganyar seringkali menyebut nama Lestari sebagai contoh teladan bagi para wanita muda lainnya. Mereka mengajarkan kepada anak cucu mereka bahwa kecantikan fisik dan garis keturunan bangsawan tidak akan ada artinya tanpa diimbangi dengan akhlak mulia. Kisah perjuangan Lestari melawan fitnah ibu mertuanya kini telah menjadi sebuah cerita rakyat baru yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pesan moral tentang kesabaran yang membuahkan hasil manis tertanam kuat di dalam sanubari setiap penduduk desa yang mendengarnya dengan seksama. Di sisi sumur tua yang dulu menjadi tempatnya menangis sendirian, Lestari kini berdiri dengan senyuman mereka, menatap pantulan wajahnya di air. Bayangan wanita rapuh yang selalu dirundung duka, itu kini telah hilang tak berbekas digantikan oleh sosok wanita dewasa yang sangat tangguh. Ia mengambil air dengan ember kayu dan menyiram tanaman hias di sekitarnya dengan penuh perhatian, layaknya merawat kehidupan itu sendiri. Setiap tetes air yang jatuh ke tanah melambangkan kasih sayangnya yang tidak pernah kering, meskipun pernah diuji dengan penderitaan berat. Matahari mulai condong ke ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi dinding kayu jati rumah joglo bersejarah tersebut dengan sangat indah. Burung-burung walet beterbangan di atas atap bersiap untuk kembali ke sarangnya, menyongsong datangnya waktu istirahat yang sangat dinantikan semua makhluk. Lestari merapikan letak selendang sutra di bahunya dan melangkah anggun menuju pendopo utama untuk menyambut kedatangan suaminya yang baru pulang.
Tidak ada lagi beban berat yang menahan langkah kakinya. Ia kini berjalan bebas sebagai nyonya sejati di rumah peninggalan leluhur. Mbok Marni yang melihat majikan mudanya dari kejauhan, menganggukkan kepala perlahan sambil bergumam syukur kepada Sang Pencipta alam semesta atas rahmatnya. Badai besar yang pernah memorak-porandakan ketenangan keluarga bangsawan ini telah berlalu seutuhnya, menyisakan tanah yang jauh lebih subur untuk ditanami cinta. Kejahatan yang dibalas dengan kelembutan telah membuktikan kekuatan magisnya, meruntuhkan tembok kesombongan paling tebal, sekalipun tanpa harus menggunakan kekerasan sedikit pun. Kedamaian yang hakiki kini telah bersarang dengan kokoh di setiap sudut ruangan rumah joglo yang sangat megah dan bersejarah itu. Di luar gerbang rumah, beberapa warga desa yang sedang dalam perjalanan pulang dari sawah menyempatkan diri untuk berhenti sejenak memandang takjub. Mereka melihat bagaimana rumah besar yang dulu selalu terlihat suram dan menakutkan itu kini memancarkan aura kehidupan yang sangat hangat menyambut. Salah seorang petani tua yang berjalan paling belakang menatap ke arah pelataran rumah dengan senyuman kecil menghiasi wajah keriputnya yang kelelahan. Petani tua itu membenarkan letak caping di kepalanya, lalu berbisik pelan. Batu yang keras, pada akhirnya, akan lekuk oleh tetesan air yang terus-menerus jatuh dengan sabar.